selalu ada hikmah, Masya Allah. Jadi ini takdir dari Allah ya, putrinya belajar sekolah, kuliah, tapi akhirnya ide-idenya itu diaplikasikan, diciptakan, dilaksanakan oleh ayahnya, Pak Iman ini Masya Allah, sampai benar-benar jadi karya. Dan itu bertahap dari S1 sampai S3. Jadi waktu S1 itu tadi kursi listrik, kursi roda listrik. Terus kedua, sepeda multifungsi tanpa setang untuk penyandang disabilitas. Yang ketiga, motor listrik penarik kursi roda. Masya Allah. Itu bikin satu itu idenya benar-benar semua murni dari Bapak sendiri. Kalau ide dari anak. Terus ini ya sampai bikin-bikin sampai jadi, dari bahan sampai jadi. Saya sendiri itu. Masya Allah. Yang bikinnya. Terus akhirnya udah berapa penghargaan yang udah didapat tuh Pak? Dari semua karya-karya tadi? Yang 2003. Pada ikut lomba ya? Iya, ikut lomba. 2013 dapat piagam dari Pak Gubernur tuh. Gubernur Jabar. Ya, Gubernur Jabar zaman Pak Aher itu. Pak Aher ya, Ahmad Heri. Ya, piagam IJB, Anugerah Inovasi Jawa Barat. 2013. Ya, 2014 KPKM. Kompetisi karya mandiri itu pun dapat piagam. Terus yang sepeda multifungsi tanpa setang. Yang PSS2 berarti itu. Ya, yang S2. Mau diikut lombakan lagi, saya ditolak. Kenapa? Sama petugas-petugas di situ, katanya udah nggak ada saingan untuk bagian orang lain ya Pak Iman ya sekarang ya, karena Pak Iman udah nggak ada saingan. Udah pasti menang pasti jadi juara lagi ya. Udah kira kasih kesempatan yang lain. Ya, akhirnya nggak ikutan. Terus 2018 itu yang terakhir. Yang pas S3. Kan udah jadi kan si motor listrik penarik kursi roda tuh. Nah, pas ada lagi dipajang sama saya di teras tuh. Iya. Ada tamu tuh dari Pemda Sukabumi. Nah, ke situ pas ngeliat gitu, wah Pak Iman. Canggih. Ini bagus ini. Saya pinjam ya. Dia bilang gitu. Ya sok silakan aja kalau mau dipinjam mah. Dia bilang katanya mau dia lombain. Nggak tahu dipinjam gitu. Mana lah, dibawa lah sama dia katanya dilombain. Tapi benar dilombain? Iya benar, dibawa dilombain. Terus saya telepon, ini lombanya di daerah mana? Di Bandung, di Cipendei, Bandung Barat. Nah, begitu. Gitu sama dia teh. Datang Bapak. Terus saya survei kan, penasaran. Benar itu motor sepeda kursi roda motor penarik kursi roda itu dilombain. Akhirnya saya datang ke situ. Benar, ada dilombain berbagai macam kategori di situ, berbagai macam penemuan lah untuk seluruh Jawa Barat antar kabupaten. Hasilnya menang Pak. Nah, setelah gitu, wah Pak Iman kebenaran kesini. Udah jangan pulang sekarang mau ada penilaian dari LIPI Jakarta. Itu benar kayak udah kontekan lah, itu feeling lah. Pas saya datang. Padahal nggak sengaja itu datang hanya pengen tahu aja. Iya, penasaran ya. Penasaran, terus ditahan sama dia. Akhirnya saya tungguin, terus ada penjurian tuh. Akhirnya saya dapat juara 1. Masya Allah. Tingkat kabupaten. Masya Allah. Setelah juara 1, Pak Iman nanti bulan sekian ya kita berangkat ke Bali, lomba lagi kita dilombain lagi. Ya, antar provinsi. Keren. Gitu, dan dibiayain tuh semua. Pokoknya segala macam lah. Jadi udah nyampe Bali Bapak. Pokoknya saya tahu nyampe aja di sana. Nah, setelah di sana di Bali dilombain. Menang di Pas pengumuman jadi juara 1 nasional tuh. Se-Indonesia. Se-Indonesia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya jadi banyak yang order atau Pak? Pengen pesen alatnya tadi. Kalau pesen mah memang saya nggak bisa. Masalahnya kan kok kita tenaga sendiri kan. Saya hanya bisa membuat prototip aja. Prototype. Betul. Silakan kalau mau diproduksi mah itu juga banyak ya, dari pihak pemerintah pada datang kan. Katanya mau diproduksi tapi nggak tahu lah, nggak ada kelanjutan. Masih proses meren ya. Katanya haknya mau difasilitasi. Iya, hak kekayaan intelektual. Nah, dari situ terus ada panggilan lagi tuh dari Kementerian Perindustrian, ada telepon. Iya. Dengan Pak Iman, iya saya Pak Iman yang bikin motor listrik ya, iya. Mau nggak mewakili Indonesia gitu. Buat lomba di luar? Enggak, sama negara lain? Di Expo. Masya Allah, ada pameran. Iya, di pameran.
Nah, Berangkat. berangkat di Serpong, di Tangerang tuh, Serpong Tangerang. Oke. Se-Asia itu. Wih, jadi ada orang-orang dari negara lain Orang juga. dari luar lah, kadang-kadang nanya-nanya bahasa Inggris. Mister, saya mah nggak bisa bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia aja gitu. Alhamdulillah, mulai dikenal dari situ gitu. Gimana perasaannya Pak? Bahwa ternyata produknya nggak cuma jadi manfaat, tapi juga dikenal banyak orang. Sudah sama bonusnya ngebantu tugas kuliah anak ya, tapi benar-benar manfaat. Gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah sih merasa senang juga sih ya. Mana yang lebih menyenangkan Pak? Karya Bapak tadi akhirnya berhasil, tapi juga ngelihat Putri benar-benar berhasil. Dari yang dulu benar-benar maksain kuliah, sampai sekarang jadi orang hebat, punya karya, jadi dosen, S3. Lebih bahagia mana? Dua-duanya sih bahagia sih. Masya Allah ya. Masya Allah, di saat yang lain ada yang kuliahnya males-malesan, bahkan gak belajar sampai di DO keluar. Ini benar-benar buktiin diri ya, belajarnya teh bener ya. Kolaborasi sama Bapak, jadi karya, manfaat lagi buat orang, mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama Indonesia. Kalau yang bungsu mah kok alhamdulillah yang bungsu juga kuliah S2. Alhamdulillah. Bidangnya sama, Pak? Sama kakaknya? Beda. Kalau yang adanya sekolahnya kuliahnya di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Oh, beda bidang ya. Dan Masya Allah itulah pemirsa, alhamdulillah bagaimana kolaborasi antara anak dengan ayah menghasilkan produk, menghasilkan manfaat. Ini keren banget ya. Yang mungkin kalau istilahnya nyari orang pengecoran logam, las, yang lain banyak. Tapi yang bisa jadi karya, nah ini dia yang langka ya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan beliau. Untuk itu kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Hampir-hampiran saya mentok, hampir-hampiran nyerah tuh. Iya, mesti digimanain. Iya, harus gimana biar setik ini bisa kerja maju, mundur, belok kanan, kiri tuh. Akhirnya saya nyerah. Saya langsung ambil abdas, wudhu 2 rakaat.